Kalau hati Anda marah, dendam, iri dengki, benci, itulah neraka yang tercipta dalam diri kita ini. Tapi kalau hati kita tenang, soal dekat dengan Allah, itulah surga yang nyata. Jadi kalau ulangi ya, surga sing nyoto itu apa? Adik-adik sekalian, surga yang nyata itu jarak kedekatan hati seorang hamba dengan Tuhan. Ini jangan ini. Surga yang nyata itu jarak kedekatan hati seorang hamba dengan Tuhan. Bukan nongkrong petong tidak dari bos. Dan nongkrong petong tidak dari. Tongkrong pada waktu ini kalau nongkrong. Nah, itu kan hanya biasa tafsir ya. Tetapi perlu diketahui tidak ada hati yang tenang bagi seorang muslim, tidak ada hati yang tenang bagi seorang mukmin kecuali hati sudah bersandar kepada Allah. Allahu Somad. Nah, itu kunci teman. Jadi dalam peristiwa apapun ya, dalam keadaan apapun kita semua menjalani kehidupan ini, bah dalam ekonomi kita minim atau ekonomi kita menengah atau ekonomi kita berada di atas, kalau hati ini tidak bersandar kepada Allah, kalau hati ini tidak dekat kepada Allah, saya jamin hidup pulau panjenengan sedoyo pasti tidak senang. Karena ketenangan hanya sadar kepada Allah, bukan yang lain. Kebahagiaan yang kita dapat di dunia itu sifatnya sementara, tidak bisa abadi, karena yang maha abadi hanya Allah. Makanya sandarkanlah pikiran hati dan perbuatan kita hanya kepada Allah, bukan kepada dunia, karena dunia hanya tipu daya belaka. Contohnya, kenapa saya katakan kebahagiaan dunia ini tipu daya dan sementara? Contoh, dengan beli mobil mewah atau beli mobil yang selama ini Anda inginkan. Mungkin kebahagiaan pulau panjenengan sedoyo ini hanya berlaku 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan. Apa-apa ya orang bulan. Mereka itu biasa baik. Semua akan berjalan biasa saja. Tapi beda nih. Jika hadis jenengan pun mancep mari Allah, pun bersandar kepada Allah, apapun keadaan Anda sekarang ini, saya jamin tidak 100% bahkan 1000% hati jenengan pasti tenang, pasti damai. Karena letak kedekatan seorang hamba dan Tuhannya itulah surga, bukan yang lain. Ini tauhid. Kebahagiaan yang kita dapat di dunia hanya sementara, hanya sandiwara belaka, hanya tipu daya belaka. Jadi apa yang kita sombongkan di dunia ini? Kita berilmu pun hanya sementara, kita menjadi kaya raya pun hanya sementara, kita punya kuasa, kita punya jabatan hanya sementara. Semuanya pasti kita tinggalkan. Terus apa yang kita sombongkan? Ayo, waktu mampu dengan awal dewi-dewi, tafaktur marang hati dewi-dewi. Maka pilihkanlah rasa rendah hati. Jangan merasa di antara yang lain. Tetaplah kau rendah hati meskipun kau berada di tempat yang tinggi. Kanjeng Nabi itu meskipun seorang raja di kota Mekah, meskipun beliau seorang presiden di kota Mekah, tapi dalam kehidupannya sederhana. Dia mencontohkan kesederhanaan, mencontohkan akhlakul karimah, bagaimana berhubungan baik dengan sesama. Kanjeng Nabi ini mencontohkan tentang kesolehan. Orang yang soleh, ngapunten nggih, orang yang soleh itu bukan dilihat dari jenggotnya sing dawa, bukan dilihat dari jubahnya yang panjang, duduk teko sorbane,
Tapi orang yang soleh itu bisa diukur dan bisa dilihat dari bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Itu wong sing soleh. Duduk wong sing jeboten, sing sorbanan, sing juban dawa, duduk. Ulangi balik. Ukuran orang yang soleh adalah bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Itu ukuran sing soleh. Jadi orang yang sudah memperlakukan orang lain dan lingkungan dengan baik, berarti sholatnya itu Allah maknani, posone Allah maknani, maca Qur'ane Allah maknani. Karena apa? Ritual yang kita lakukan, baik baca Quran, sholat 5 waktu, poso, itu semua akan bermuara kepada perbuatan. Dan ketahuilah, sholat jenengan, poso jenengan, maca Quran jenengan, itu hanya sebagai awal. Jadi untuk GR, ulang-ulangi malih, sholat jenengan, poso jenengan, maca Quran jenengan, itu hanya sebagai awal. Tapi akhirnya semua ritual-ritual itu tidak perbuatan. Karena apa nanti yang amal lihat dalam diri kita hanya amal perbuatan kita, bukan ritual kita. Contoh, nek jenengan sholat, sholat kenapa akan beruji kepada perbuatan? Contoh, sholat itu secara akidah adalah lidikri, eling mari Allah. Sepanjang waktu ini, bukan pas sholat itu toh. Sepanjang waktu dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur harus ingat kepada Allah. Inilah lidikri, harus ingat kepada Allah. Yang kedua itu adalah akidah. Yang kedua adalah akhlak, berhubungan baik dengan manusia, yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini perbuatan. Semua akan berakhir di dalam perbuatan. Jadi kan saat ini ngelakoni poso, tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Tapi hakikatnya kan kita harus belajar mengendalikan hawa nafsu. Kan mau pengendalikan hawa nafsu dan perbuatan. Semua akan berujung di perbuatan. Kemudian baca Quran. Ini kan fasih dalam membaca Quran. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Jika itu menjadi ukuran diri kita dalam menjalankan kehidupan ini. Oh ini elek, oh ini api. Itu kan perbuatan. Makanya semuanya akan berujung pada perbuatan. Sesungguhnya sholat, puasamu, baca Quranmu hanya sebagai awal, maka akhirnya segala sesuatu itu menjadi perbuatan.